Anaknya yang cewek itu kena kanker kalau nggak salah, kena sakit, kena kanker yang sampai dia jual ini jual itu gitu, turut prihatin. Ternyata di balik itu semua ada satu anak yang tersakiti, ada satu anak yang dia. Sorotan publik kembali mengarah pada Ressa Rizky Rosano setelah kemunculannya di podcast Denny Sumargo memicu pertanyaan soal sosok ayah kandungnya. Dalam perbincangan itu, Ressa hadir bersama ibu angkatnya, Ratih Puspita Dewi, serta kuasa hukum Ronald Armada. Meski keluarga besar disebut telah mengetahui identitas ayah biologisnya, Ratih memilih menutup rapat informasi tersebut. Ressa pun mengaku belum pernah diberitahu siapa sosok pria yang menghamili Denada di masa lalu. Bagi Ressa, persoalan ayah bukanlah prioritas, karena yang paling ia perjuangkan hanyalah pengakuan dari ibu kandung yang telah melahirkannya. Dengan mata berkaca-kaca, Ressa mengungkap luka batin yang ia pendam selama puluhan tahun. Ia mempertanyakan mengapa keberadaannya seolah diabaikan, sementara Denada dikenal berjuang habis-habisan demi kesembuhan Aisyah. Ressa menegaskan kesiapannya membantu merawat sang adik jika diberi kesempatan. Ratih kemudian membongkar kisah masa lalu saat Ressa dititipkan kepadanya dalam usia 10 hari tanpa kehadiran Denada, diserahkan oleh nenek buyutnya. Janji pemenuhan kebutuhan bayi itu pun tak pernah terwujud, hingga akhirnya Ressa memilih menempuh jalur hukum demi memperjuangkan hak dan pengakuan dirinya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, aku baru aja nonton podcastnya Bang Denny Sumargo yang mengundang Reza, anak yang diduga oleh Denada. Di podcast itu ada 3 orang yang diundang. Mama Ratih yang mengasuh Reza selama ini, Reza sendiri anak yang kemudian pengacara yang sekaligus adalah ternyata menantu dari Mama Ratih. Selama podcast berlangsung, mereka nggak ada sama sekali membahas kalau mereka itu mau menuntut uang ataupun air susu ataupun ganti rugi selama mengasuh Reza kalau nggak ditanya sama Bang Denny. Di podcast ini sendiri, jadi kita tahu siapakah Denada itu di balik layar. Tapi yang Mbak Denada, anak itu nggak ada salahnya. Di balik kalau misalnya sampean itu benci sama bapaknya yang menanamkan benih sampai sampean itu hamil, anak itu nggak ada salahnya. Kenapa sampean itu benci banget sama anak sampai nggak diakuin nih? Waktu ditanya sama Bang Densu, Reza, kamu apa yang kamu harapkan dari Denada? Dia cuma bilang pengakuan sebagai anak. Bahkan si Reza nggak ada loh bilang dia mau minta duit. Dia bilang, aku bisa cari kerja, aku mau bantu Mama Denada jagain Aisyah, anaknya yang di Singapura yang sakit itu. Kalau di VT-nya Mbak Tessa Mariska, ternyata sebelum Reza ada juga anak yang di Medan yang juga guys. Kalau bener adanya ini semua, Denada, sampean itu tempat pembuangan sperma laki-laki dah. Ini mami-mami toksik, mak-mak toksik, dan mak-mak NPD lagi senyum-senyum ngeliatin podcastnya Densu dan Rezanya Denada. Mereka bakal ngomong tuh kan, nih anak ya, lihat ya, bersyukur ya lu ya punya emak kayak gue ya, nggak anak ya kayak Denada udah gitu nggak ngaku lagi itu anaknya ya. Lu bersyukur ya walaupun gue toksik, gue ngurus lu, gue nyusuin lu, gue netein lu, gue ngasih makan lu, gue nyekolahin lu ya. Bersyukur ya nak ya, bersyukur ya nak ya. Sepanjang nonton podcast itu aku bilang, ya ampun kok ada ya tega gini. Ya ampun, aku tuh nggak ketemu anak aku sehari aja kangennya minta ampun, dicariinnya luar biasa. Ini kok bisa gitu loh. Karena setelah menjadi ibu-ibu nih, naluri ibu tuh ada gitu. Kita nggak usah ngelihat anak kita sedih, anak orang lain sedih aja kita tuh ikutan sedih nih sebagai ibu nih ya. Jadi karena kemarin-kemarin kalau aku ngeliat TikTok tuh, kalau dia muncul tuh selalu aja ada netizen mau duitnya, mau ininya, mau numpang tenar. Kenapa nggak dari dulu nonton tuh podcast Densu, nonton. Tapi kalau emak kalian toksik atau NPD jangan nonton. Itu nanti bakal dijadikan bahan bersyukurnya kalian nih. Bersyukurkan lu. Nah, kayak gitu. Ya aduh, semoga Reza, aku doain ya, aku sebagai ibu-ibu aku doain kamu jadi anak yang maju, jadi anak yang
Dan untuk Denada, akhirnya doa kamu untuk viral kesampaian juga kan. Sekarang kamu viral di mana-mana ya. Dari kemarin kamu joget-joget, gelitak-gelitak biar viral. Viti-vitinya, lagu-lagunya viral. Tapi mungkin doa kamu kurang lengkap ya. Viralnya mau pakai yang kayak gimana? Lihat podcast Nak Reza kemarin, bener-bener aku gak habis pikir sama artis D. Ini bayi digotong-gotong naik mobil masih merah, dan yang gendong adalah ART waktu itu. Digotong sana digotong sini, itu anak sampai nangis. Ngebayangin betapa sakitnya dia. Begitu dia mau bukannya di hampir nggak ada yang mau ambil karena ini bayi laki. Kalau bayi perempuan mungkin banyak, karena bayi perempuan banyak yang jadi harap. Kalau laki banyak penolakan. Bayangin ini anak mendengar di situ, dia bisa kuat dan dia akhirnya dia pecah tangisnya. Aku habis nangis nih. Dan dia sakit-sakitan dari mulai bayi, dan di situ katanya ada sepucuk, pakai sepucuk senjatiu gitu. Kuat juga nih bayi. Di situ ada seorang bayi yang berjuang mencari ibunya, kandungnya. Ada seorang ibu angkat yang berjuang demi anak bukan dari rahimnya. Dan ada seorang mantu yang berjuang untuk agar mertuanya tidak dipolelakan. Ini apa sih? Cerita apa sih deh? Kayak mimpi gue, gak nyangka. Astagfirullah. Nonton podcastnya Bang Densu sama anaknya Denada. Gue baru tahu ternyata bukan hanya anak yang bisa durhaka gitu. Orang tua juga bisa durhaka ternyata kepada anak ya. Contohnya beliau gitu. Dengan ketemarannya dia sekarang. Dan dengan postingannya dia yang sekarang. Dengan drama-dramanya dia dulu. Gue kenal dia jujur waktu anaknya yang cewek itu kena kanker kalau gak salah. Kena sakit, kena kanker yang sampai dia jual ini jual itu gitu. Turut prihatin. Ternyata di balik itu semua ada satu anak yang tersakiti. Ada satu anak yang dia jujur akhir-akhir ini tuh sering banget lewat postingannya dia, FYP-nya dia, atau di Instagram atau di TikTok dengan postingannya dia yang pakai baju seperti lingerie kayak gitu. Dia tampil dengan cantik, dengan bangganya dia dengan dirinya dia sendiri. Tapi di balik itu semua ada anaknya yang tersakiti dari bertahun-tahun lamanya. Dan saya salut sama yang ngurus anak ini gitu. Saudaranya dia yang dia tuh cuman pengen nitipin bahwa dia tuh udah tua, mungkin dia udah takut dia nantinya kenapa dia nitipin ke ibu aslinya, nitipin bukan minta uang atau gimana tuh. Anaknya ini juga udah besar, udah bisa juga cari uang sendiri gitu, cuman pengen diakuin doang, nggak minta dinakain. Sebagai seorang perempuan mempunyai rahim dan mempunyai anak, atau nanti akan ada anak-anak lainnya yang muncul dari rahim saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara dan kita tidak akan terus-terusan cantik. Kita tidak akan terus-terusan muda. Kita butuh anak kita di masa tua kita nanti. Bukan untuk mengurus ya, seenggaknya kita butuh keturunan kita nanti suatu saat pasti. Untuk itu dia mendoakan kita ketika kita sudah tidak ada nantinya. Tuh bukan cuman kayak yang untuk ngurusin kita di masa tua. Enggak, gue juga hidup kalau nanti udah tua punya anak, gue gak berharap kok anak gue ngurusin gue. Enggak, kalau perlu gue gak ngerepotin anak. Cuman ketika kita udah gak ada, kita meninggal dunia, yang doain kita siapa kalau bukan anak kita? Jadi buat para cewek di luar sana yang belum bisa bertanggung jawab atas apa yang udah kalian lakukan dengan kelakuan kalian atau dengan apa yang sudah kalian lakukan dan kalian tidak bisa bertanggung jawab, tolong jauhi hal-hal yang bikin kayak gini gitu. Jangan sampai hal ini terjadi, jangan sampai ada anak yang tersakiti. Jadi kalau kalian belum siap menikah, belum siap mempunyai anak atau kayak gimana, ya udah yang normal-normal aja, yang waras-waras aja gitu. Jangan bikin sesuatu hal yang kayak gini gitu jatuhnya jadinya.